ونستغفره ونعوذ شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, sebelumnya Ana ingin menanyakan kabar ikhwan dan akhwat sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga setiap harinya kita ditambahkan rasa semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Rabu, jam 20.00, kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, yang dimana pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua, melanjutkan dalam rangkaian kelas ilmu waris yang dibimbing, dipandu oleh Ustadz Ibrahim Zubair Syafawi. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembukaan ilmu waris dari sebab waris, syarat waris, apa yang harus diberlakukan dengan harta warisan sebelum dibagikan, dan lain-lain. Tanpa berpanjang kalam, mari kita mulai dars kita kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya berikan panggung kepada Ustadz Ibrahim Zubair. Kepadanya dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan. Atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian ilmu waris Islam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan metode Bagan. Sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin ya, kita akan menggunakan metode Bagan yang mana di antara karakteristiknya adalah dia banyak menggunakan ilustrasi untuk membantu pemahaman dan hafalan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tema yang sangat penting, dan kita juga akan mengambil waktu yang tidak begitu lama, karena kita kemarin menyampaikan khawatir waktu yang lama itu akan mengurangi fokus dari para peserta, sehingga kita akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, sekarang saya minta ke para peserta supaya fokus memperhatikan, mendengarkan, dan menghafal. Dan jangan mencatat dulu di buku catatan. Oke? Supaya nanti di akhir bisa diuji hafalannya, apakah metode ini bisa efektif untuk dihafal cepat begitu ya. Nah, sekarang saya izin share screen dulu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita kali ini adalah judulnya adalah mengetahui siapa saja ahli waris. Nah, dengan metode ini kita akan mengetahui 6 langkah. 6 langkah untuk mengetahui siapa saja ahli waris. Kemarin kita sudah belajar tentang rukun warisan. Itu ada 3. Yang pertama adalah al-muwaris, yaitu mayit. Yang kedua adalah al-waris, yaitu ahli waris. Yang ketiga adalah al-maurus. Ya, silahkan, tidak masalah.
Nah, sekarang kita akan membahas salah satu dari rukun itu, yaitu al-waris, ahli waris. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting, karena pelajaran ini adalah pelajaran yang menjadi dasar, fondasi untuk memahami materi-materi selanjutnya. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita memahami materi ini dengan baik, mudah-mudahan atau insya Allah kita juga akan memahami materi berikutnya juga dengan baik, karena ini adalah fondasi. Nah, kita mengetahui siapa saja ahli waris itu bisa dengan hanya 6 langkah saja. Nah, 6 langkah ini juga adalah langkah-langkah sederhana, maka diperhatikan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk. 6 langkah ini apa saja? Silahkan dipahami dan dihafalkan. Nah, yang pertama, kita akan mengilustrasikan ahli waris ini dengan syajaratul irs atau istilahnya bagan. Makanya disebut dengan metode bagan karena metode ini berpijak atau berpondasi pada bagan ini. Langkah yang pertama adalah siapapun yang wafat, letakkan dia di tengah, gambar dia di tengah sebagai mayit, tulis mayit ya kan. Siapapun yang wafat, apakah dia perempuan, ataukah dia laki-laki, apakah dia sudah tua ataupun masih muda, ya kan, atau apakah dia hartanya banyak atau hartanya sedikit, silahkan dia diposisikan sebagai mayit dan letakkan di tengah. Lalu letakkan suami dan istri di kanan dan kirinya. Oke. Letakkan suami dan istri di kanan dan kirinya. Nah, ini langkah pertama. Jadi langkah pertama itu satu paket. Bukan hanya mayit yang ada di tengah, tapi juga suami dan istri di kanan kirinya. Oke, sangat mudah ya, karena di sini kita ada 3 kotak. Ini langkah pertama. Nah, ingat-ingat, kita ulangi. Langkah pertama adalah siapapun yang wafat, maka letakkan dia di tengah sebagai mayit. Lalu letakkan suami di kanan dan istri di kiri. Kita tulis di sini dengan bahasa Arab juga supaya bisa memahami bahasa Indonesia dan Arabnya. Suami bahasa Arabnya adalah zaujun dan istri adalah zaujah. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, letakkan 4 orang di bawah mayit. 4 orang di bawah mayit. Siapa saja 4 orang itu? Pertama ada anak laki-laki. Yang kedua ada anak perempuan. Lalu cucu laki-laki dari anak laki-laki, bahasa Arabnya ibnu ibnin. Lalu cucu perempuan dari anak laki-laki yaitu bintu ibnin. Nah, langkah kedua ini yang dihafalkan sebagaimana langkah pertama bukan hanya jumlah orang yang akan diletakkan di bawah mayit, tetapi juga orangnya siapa saja. Nah, jadi kita harus hafal nih. Letakkan 4 orang di bawah mayit, siapa saja, yaitu anak laki-laki, ibnun, anak perempuan, bintun, anak laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibnu ibnin, dan cucu perempuan dari anak laki-laki, yaitu bintu ibnin. Oke, itu langkah kedua. Nah, supaya kita ingat, kita ulangi dari langkah pertama. Langkah pertama tadi apa? Siapapun yang wafat, letakkan dia di tengah sebagai mayit. Lalu letakkan suami dan istri di kanan dan kirinya. Mudah sekali. Lalu langkah kedua juga mudah. Letakkan 4 orang di bawah mayit sebagai keturunan. Karena mayit itu ya memiliki keturunan kalau dia sudah menikah ya. Maka keturunan ini siapa saja yang menjadi ahli waris, yaitu anak laki-laki, ibnun, anak perempuan, bintun, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibnu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, yaitu bintu ibnin. Nah ini bahasa Indonesia saya salah tulis ya. Berarti harusnya cucu perempuan dari anak laki-laki. Salah tulis saya. Bahasa Arabnya bintu ibnin. Nah maka di sini kita lihat ternyata ada keturunan yang bukan ahli waris. Ya kan? Ada anak atau cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan. Itu bukan termasuk ahli waris.
Yang ahli waris hanya anak perempuan langsung dari mayit atau cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki. Oke. Nah, itu harus dipahami. Itu langkah kedua. Mudah ya. Sekarang lanjut langkah ketiga. Nah, tadi langkah kedua kita meletakkan 4 orang di bawah mayit. Sekarang langkah ketiga adalah letakkan 5 orang di atas mayit. Nah, jadi ada 2 koid atau 2 sifat yang mengikat, yaitu pertama jumlah orangnya. Kalau tadi langkah kedua itu 4, langkah ketiga ini 5 orang. Nah, kemudian letaknya, yang tadi langkah kedua letaknya di bawah mayit, sekarang di atas mayit. Oke, langkah ketiga adalah letakkan 5 orang di atas mayit sebagai asal muasal mayit. Kan karena mayit tidak bisa muncul dengan sendirinya, pastilah mayit punya asal muasal. Siapa asal muasalnya? Pertama adalah bapak. Bahasa Arabnya abun. Yang kedua adalah ibu, yaitu ummun. Lalu kakek, jadun, nenek dari bapak, yaitu jaddah, dan nenek dari ibu, jaddah juga. Nah, berarti di sini ada yang tidak tertulis. Ada asal muasal yang tidak termasuk ahli waris, yaitu adalah kakek dari ibu. Ya. Nah, itu sudah ditentukan dari sananya. Jadi yang termasuk ahli waris dari kategori usul atau asal muasal itu hanya 5. Tidak termasuk di sana adalah kakek dari ibu. Nanti alasannya kita sampaikan. Ini langkah ketiga. Oke, kita ulangi dari langkah pertama secara cepat. Langkah pertama adalah siapapun yang wafat, letakkan dia di tengah sebagai mayit. Lalu suami dan istri di kanan kiri. Langkah kedua, letakkan 4 orang di bawah mayit. Siapa saja, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Oke, yang dihafalkan bukan cuma jumlah dan posisi, tetapi juga siapa saja yang ada di dalamnya. Langkah ketiga, letakkan 5 orang di atas mayit sebagai usul atau asal muasal. Siapa saja, ada bapak, ada ibu, ada kakek, nenek dari bapak, ada nenek dari ibu. Oke, itu langkah ketiga. Sekarang kita masuk ke langkah keempat. Nah, ini langkah yang paling banyak orangnya, tetapi tetap mudah untuk dihafalkan. Oke. Nah, langkah keempat ini apa? Kalau langkah kedua itu kita letakkan 4 orang, langkah ketiga letakkan 5 orang, langkah kelima atau langkah keempat ini letakkan 8 orang. Nah, ini paling banyak. 8 orang di sebelah kanan dan kiri mayit sebagai saudara dekat. Siapa saja? Ada saudara laki-laki sekandung. Lalu ada saudara laki-laki, saudara perempuan sekandung. Bahasa Arabnya akhun syakik dan ukhtun syakikoh. Nah, kalau sekandung kita paham, yaitu adalah mereka saudara kita yang bapak dan ibunya sama. Sama kayak kita. Itu saudara kandung, ya kan? Itu masih 2 orang, tadi kan 8 orang. Siapa lagi? Ada saudara laki-laki sebapak, akhun li'ab. Dan saudari perempuan sebapak, ukhtun li'ab. Apa bedanya akhun syakik dan akhun li'ab? Nah, kalau akhun syakik itu disebut juga dengan akhun li'ab wa karena dia bapak dan ibunya sama. Sedangkan akhun li'ab itu bapaknya sama, tetapi ibunya berbeda. Ya kan? Nah, lalu selanjutnya ada siapa lagi? Ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Bahasa Arabnya ibnu akhin syakik. Lalu yang selanjutnya yang keenam siapa? Ada ibnu akhin li'ab atau anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Nah, berarti di sini saudara sekandung dan sebapak
laki-laki dan perempuan itu semua adalah ahli waris. Sedangkan keturunannya hanya keturunan dari saudara laki-laki saja yang menjadi ahli waris. Dan keturunan yang menjadi ahli waris hanya keturunan laki-laki saja. Oke, berarti yang laki-laki dan perempuan hanya di tingkat pertama. Sedangkan kalau kita turun, nah, yang menjadi ahli waris hanya keturunan dari saudara laki-laki dan hanya keturunan laki-laki saja. Oke. Nah, itu baru 6. Sedangkan tadi kita sebutkan di langkah keempat, 8 orang di kanan dan kiri mayit. Nah, sekarang kita tengok. Kiri mayit ada 2 orang, yaitu saudara laki-laki seibu dan saudari perempuan seibu. Akhun lium dan ukhtun lium. Nah, lengkaplah menjadi 8. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa akhun lium dan ukhtun lium kita gambar kotaknya tanpa pemisah garis? Sedangkan yang sekandung dan sebapak dengan pemisah garis. Jawabannya akan kita temukan di hari besok. Oke. Nah, termasuk dengan alasan itu juga, akhun lium dan ukhtun lium tidak ada keturunan mereka yang menjadi ahli waris. Ahli waris hanya dari derajat pertama saja, yaitu saudara mayit seibu. Apa itu saudara seibu? Yaitu yang ibunya sama, tetapi bapaknya berbeda. Oke, nah itu bisa dipahami. Contohnya gambarannya atau surahnya bagaimana kok bisa ada saudara sebapak dan saudara seibu. Kalau saudara sekandung kita paham. Ada laki-laki dan perempuan menikah lalu memiliki 5 anak. Maka 5-limanya adalah saudara sekandung. Nah, kalau misalnya bapak dan ibu ini bercerai atau ada salah satu yang meninggal kemudian yang lainnya menikah lagi, maka itu bisa menjadikan saudara, persaudaraan antar anak yang sebelumnya dan anak dari pernikahan yang baru itu menjadi saudara sebapak atau saudara seibu. Oke. Nah, itulah ikatan persaudaraan yang bisa menjadikan seseorang menjadi ahli waris dari saudaranya. Oke, yang bisa termasuk kekerabatan. Kalau saudara angkat bagaimana? Nah, apakah bisa menjadi ahli waris? Nah, dalam Islam, anak angkat atau saudara angkat tidak termasuk ahli waris. Adapun nanti pembahasan dalam hukum Indonesia yang mungkin ada contoh memasukkan anak angkat bisa mendapatkan warisan lewat wasiat wajibah, nanti kita akan jelaskan. Nah, itu langkah keempat. Oke. Langkah keempat ini paling banyak ya. Jadi mungkin harus dihafal. Karena harus dihafal kita ulangi. Letakkan 8 orang di kanan dan kiri mayit. Siapa saja 8 orang? Harus dihafal sebagaimana 4 orang dan 5 orang sebelumnya. 8 orang adalah saudara laki-laki sekandung, saudari perempuan sekandung, saudara laki-laki sebapak, dan saudari perempuan sebapak. Lalu kita turun di keturunannya. Keturunannya hanya ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Itu yang ada di kanan mayit. Sedangkan yang di kiri mayit ada 2 orang, yaitu saudara dan saudari seibu. Lengkap menjadi 8 orang. Itu adalah langkah keempat. Nah, kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima. Nah, langkah kelima apa? Letakkan 4 orang di sebelah kanan bapak. Nah, kalau tadi di bawah mayit, di atas mayit, kanan kiri mayit, ini di sebelah kanan bapak. Sebagai saudara jauh. Gitu. Saudara samping yang jauh. Siapa saja ada paman laki-laki sekandung dan paman laki-laki sebapak. Siapa itu paman laki-laki sekandung dan paman laki-laki sebapak? Paman laki-laki sekandung adalah saudara laki-laki sekandungnya bapak. Sedangkan paman sebapak adalah saudara laki-laki sebapaknya bapak. Jadi bapak punya saudara laki-laki sekandung dan punya saudara laki-laki sebapak, itulah pamannya si mayit. Gitu. Nah, di sini kita lihat ternyata bahkan di tingkat pertama saja itu tidak ada ahli waris perempuan di langkah ini. Hanya laki-laki saja, paman, sekandung dan sebapak. Tidak ada bibi laki bibi
Tidak ada bibi sekandung dan tidak ada bibi sebapak. Oke, hanya paman saja. Nah, maka yang menjadi ahli waris di keturunannya juga hanya laki-laki, yaitu anak laki-laki dari paman sekandung dan anak laki-laki dari paman sebapak. Oke, nah itulah 4 orang yang menjadi ahli waris di langkah keempat. Langkah kelima, maaf. Oke, nah kita ulangi dari awal lagi supaya hafal, karena kita akan ada kita akan menguji nanti peserta ini bisa paham dan hafal tidak dengan 6 langkah ini. Langkah pertama apa tadi? Nah, kalau dilihat dari bagan kita sudah bisa melihat nih, yaitu di tengah dulu. Letakkan siapapun yang wafat, letakkan dia di tengah sebagai mayit, lalu suami dan istri di kanan dan kirinya. Oke. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah letakkan 4 orang di bawah mayit sebagai keturunan. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki saja. Sedangkan dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. 4 orang. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, orangnya nambah. Letakkan 5 orang di atas mayit sebagai asal muasalnya mayit, yaitu bapak, ibu, kakek dan nenek dari bapak, lalu nenek dari ibu. Kakek dari ibu tidak termasuk ahli waris. Oke, sebabnya kenapa nanti kita sampaikan. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, letakkan 8 orang di sebelah kanan dan kiri mayit sebagai saudara samping yang dekat. Siapa saja? Ada saudara laki-laki sekandung, ada saudari perempuan sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudari perempuan sebapak. Lalu ada keturunannya, tetapi hanya keturunan dari saudara laki-laki dan hanya keturunan laki-laki. Maka siapa dia? Adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Oke, itu baru yang di kanan mayit. Lalu yang di kiri mayit ada 2 orang, yaitu saudara laki-laki dan saudari perempuan seibu. Itu adalah langkah keempat. Langkah kelima yang baru kita bahas, letakkan 4 orang di sebelah kanan bapak. Yaitu siapa? Ada paman sekandung, ada paman sebapak, lalu tidak ada bibinya. Tidak ada ahli waris perempuan dalam langkah ini. Tapi langsung kita masuk ke keturunannya, yaitu keturunan dari paman dan hanya keturunan laki-laki, yaitu anak laki-laki dari paman sekandung dan anak laki-laki dari paman sebapak. Itu adalah langkah kelima. Oke. Selanjutnya, langkah terakhir. Kita sebut tadi ada 6 langkah. Langkah terakhir paling mudah. Letakkan di pojok kiri bawah, yaitu laki-laki dan perempuan yang membebaskan budak. Bahasa Arabnya mu'tik. Bahasa Arab yang perempuan mu'tikoh. Nah, jadi apa langkah ke-6? Mudah. Letakkan laki-laki dan perempuan yang membebaskan budak di pojok kiri bawah, yaitu mu'tik dan mu'tikoh. Oke, itulah 6 langkah untuk mengetahui siapa saja ahli waris. Nah, kita ulang dari awal sekali lagi, lalu akan kita lanjutkan setelah itu. 6 langkah untuk menentukan siapa saja ahli waris. Langkah pertama, hafalkan siapapun yang wafat. Letakkan dia di tengah sebagai mayit. Lalu letakkan suami dan istri di kanan dan kirinya. Oke. Itu langkah pertama. Langkah kedua, letakkan 4 orang di bawah mayit sebagai keturunan mayit. Siapa saja? Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan cucu yang berasal dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris. Itu adalah langkah kedua. Langkah ketiga, letakkan 5 orang di atas mayit sebagai asal muasalnya mayit, yaitu bapak, ibu, kakek nenek dari bapak, nenek dari ibu. Kakek dari ibu bukan termasuk ahli waris.
Langkah selanjutnya adalah langkah keempat. Yaitu apa? Letakkan 8 orang di kanan dan kiri mayit. Siapa saja? Yaitu pertama saudara laki-laki sekandung, lalu saudari perempuan sekandung, saudara laki-laki sebapak dan saudari perempuan sebapak. Lalu keturunannya ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Yang sebelah kiri ada saudara laki-laki dan saudari perempuan seibu. Berarti kalau saudaranya lengkap, yaitu semua saudara dan saudari dari semua kategori itu masuk, ya kan? Itu masuk, yaitu akh syakik, ukhtun syakiko, akhli ab, ukhtun li ab, akhli ukhli ya kan? Sedangkan keturunannya hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan sebapak. Nah, berbeda dengan langkah yang kelima. Nah, langkah kelima letakkan 5 orang atau 4 orang di sebelah kanan bapak. Nah, kenapa 4 orang? Karena yang termasuk ahli waris di kategori ini hanya yang sekandung dan sebapak. Sedangkan seibu itu tidak termasuk. Seibu itu apa? Berarti saudara seibunya bapak. Kalau saudara kandungnya ibu, paman dari ibu, bibi dari ibu juga bukan termasuk ahli waris. Oke? Nah, kalau di Indonesia, kakak dan adiknya orang tua itu kita sebutnya sama. Paman dan bibi. Mau itu dari bapak ataupun dari ibu. Kalau bahasa Jawa, Pak D Bude. Kalau bahasa Sunda, apa nih? Fikri. Wa, ya kan? Nah, itu Ya, apa wah. namanya? Wa ya. Nah, Wah, itu wah. eh, sama sebutannya dari bapak dan dari ibu. Kalau bahasa Arab berbeda. Bahasa Arab kalau dari bapak, paman disebutnya amun. Kalau bibi sebutnya ammah. Kalau dari ibu sebutnya kholun. Kalau perempuan disebut kholah. Nah, yang menjadi ahli waris itu hanya amun. Ammahnya tidak, kholunnya tidak, kholahnya tidak. Oke, hanya amun syakik dan amun li'ab. Dan keturunannya yaitu anak laki-laki dari amun syakik dan anak laki-laki dari amun li'ab. Jadi hanya 4 orang. Terakhir adalah letakkan laki-laki dan perempuan yang membebaskan budak di sebelah kiri bawah. Yaitu siapa? Mu'tik dan mu'tikoh. Itu bahasa Arabnya. Inilah 6 langkah untuk mengetahui siapa saja ahli waris. Oke, mudah ya. Insya Allah semua sudah hafal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang tadi kita sampaikan, kategori-kategori dari setiap kelompok. Kategori-kategori kelompok ini kita bagus untuk memahaminya supaya bisa lebih erat hubungan antar materi nanti dengan yang sekarang dan selanjutnya. Nah, 4 orang yang ada di bawah mayit yang kita sebut tadi sebagai keturunan, bahasa Arabnya adalah furu'. Furu' bahasa itu adalah jamak atau bentuk plural ya dari far'un yaitu cabang. Nah, mayit punya cabang, keturunan. Nah, itu adalah kategori keturunan. Lalu sebelah atas ada kategori usul, jamak dari aslun atau asal muasalnya mayit, ya kan? Nah, itu adalah kategori usul. Lalu selanjutnya ada saudara, saudara-saudara dan anak-anaknya saudara, berarti ponakannya mayit, itu disebut sebagai hawashi koribah. Hawashi itu jamak dari hasyiah, yang bermakna apa? Sesuatu yang ada di pinggir atau di samping. Makanya kita sebut saudara samping yang dekat. Ya kan? Saudara samping yang dekat. Itu ada saudara-saudara. Mau itu sekandung, sebapak atau seibu, dan keturunannya itu disebut dengan hawashi koribah. Lalu terakhir adalah ada hawashi baidah. Saudara samping yang jauh. Yaitu adalah saudara-saudaranya bapak. Bukan saudaranya mayit, tapi saudaranya bapak. Kenapa kita perlu pahami materi ini atau pembagian ini? Supaya nanti di bab selanjutnya kita sebut misalnya anak laki-laki. Kalau mayit memiliki anak laki-laki, maka dia bisa menghalangi semua hawasi. Jadi hawasi tidak akan ada yang dapat kalau ada anak laki-laki.
Nah, maka kalau misalnya kita dengar hawasi, berarti semua hawasi, koribah, dan baidah itu semua terhalangi. Kita tidak perlu menyebutkan satu-satu ada saudara laki-laki sekandung, saudari perempuan, dan lain sebagainya. Banyak banget. Kita hanya cukup menyebut kalau misalnya ada anak laki-laki, maka hawasi terhalangi semua. Nah, itulah fungsinya kita memahami istilah-istilah pengelompokan ini. Oke. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Sekarang jam berapa? Nah, masih setengah jam. Setengah jam ini kita akan gunakan untuk memurojaah sekali, lalu kita akan adakan latihan atau kuis sedikit baru latihan. Oke. Nah, kita akan ulangi 6 langkah ini tapi tanpa melihat teks langkahnya. Kita melihat bagan ini. Kenapa bagan ini menjadi penting? Karena bagan ini adalah fondasi untuk materi-materi selanjutnya. Bagi mereka yang mempelajari mawaris metode bagan, maka bagan ini bahkan akan terus dia bayangkan. Jadi nanti kalau kita masuk ke materi selanjutnya, walaupun bagan ini tidak ada di hadapan kita, bagan ini sudah ada di benak kita karena memang bagan inilah yang akan menjadi dasar dari materi-materi selanjutnya, maka harus sering diulang-ulang dan dihafalkan. Oke, kita ulangi langkah untuk mengetahui siapa saja ahli waris. Ada 6 langkah. Langkah pertama adalah siapapun yang wafat, letakkan dia di tengah sebagai mayit. Lalu suami dan istri di kanan kirinya. Nah, itu sangat mudah. Langkah kedua, letakkan 4 orang di bawah mayit sebagai keturunan. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan yang dari anak perempuan, cucunya bukan termasuk ahli waris. Lalu letakkan langkah ketiga, 5 orang di atas mayit. Siapa saja, ada bapak, ada ibu, ada kakek nenek dari bapak, ada nenek dari ibu. Sedangkan kakek dari ibu itu bukan termasuk ahli waris. Oke. Lalu langkah keempat, letakkan 8 orang di sebelah kanan dan kiri mayit sebagai kerabat atau saudara samping yang dekat. Ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara laki-laki atau saudari perempuan sekandung, ada saudara laki-laki sebapak, saudari perempuan sebapak, keturunannya anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Ibnu akhin syakik. Ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Lalu ada saudara dan saudari seibu. Itulah 8 orang. Oke. Nah, ini kita sampaikan juga. Selanjutnya dulu deh. Langkah kelima adalah letakkan 4 orang di samping kanan bapak atau ayah, yaitu paman sekandung dan paman sebapak, dan anak laki-laki dari mereka berdua. Terakhir langkah keenam adalah letakkan laki-laki dan perempuan yang membebaskan budak di sebelah kiri bawah. Nah, tadi apa yang mau saya sampaikan? Sebuah catatan yaitu, apakah ahli waris hanya berpusar pada orang-orang ini dan tidak ada tambahan lain? Secara pengelompokan tidak ada tambahan lain. Ya kan, tidak bisa kita sebut paman dan bibi dari ibu sebagai ahli waris, ataupun kakek dari ibu, ataupun cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan, dan juga keturunan-keturunan saudari itu juga tidak bisa kita masukkan. Tetapi kalau kalau yang tadi kita sebut ya, ada cucu laki-laki dan cucu perempuan. Nah, ini cucu laki-laki yang dimaksud adalah bukan hanya cucu laki-laki generasi kedua. Kalau ada cucu laki-laki dan cucu perempuan, generasi selanjutnya itu juga termasuk ahli waris. Tetapi tidak kita sampaikan, tidak ditulis dan tidak digambar di sini karena jarang terjadi. Jarang terjadi seseorang wafat meninggalkan cicit dan cicitnya itu mendapatkan warisan. Gitu. Jadinya tidak disampaikan, tetapi tetap menjadi ahli waris. Jadi bagaimana? Yaitu anak laki-laki atau cucu laki-laki dan
seterusnya ke bawah. Gitu bahasanya. Seperti juga kakek. Kakek adalah ahli waris. Dan juga seterusnya ke atas. Jadi kakek buyut juga ahli waris. Tetapi syaratnya adalah mereka atau kakek buyut yang dari jalur bapak. Dan dia adalah apa namanya? Ya jalur bapak ya kakek ya laki-laki. Nah itu termasuk ahli waris, tetapi tidak ditulis karena jarang terjadi. Kalau ada mayit wafat meninggalkan kakek buyut, kemungkinan dia masih memiliki bapak atau masih memiliki kakek, ya kan? Dan itu makanya nanti tidak dapat warisan, begitu. Dan begitu seterusnya seperti misalnya anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak itu, dan juga seterusnya ke bawah. Kalau ada cucu laki-laki dari saudara laki-laki sekandung itu juga ahli waris. Oke, tetapi tidak dituliskan karena dia termasuk anak laki, dia termasuk kategori anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Begitu. Jadi ini tidak ala sabilil hasr, bukan untuk pembatasan. Bagan ini bukan untuk pembatasan, tetapi untuk apa namanya perwakilan dari setiap kategori begitu. Nah, itulah 6 langkah untuk mengetahui setiap ahli waris. Oke, setelah kita ulang-ulang terus 6 langkah ini dan siapa saja ahli warisnya, sekarang kita mau kuis. Silahkan yang bisa menjawab lewat chat ataupun lewat open mic bisa menjawab. Pertanyaannya, berapakah jumlah ahli waris laki-laki? Pilihannya ada 12, 13, 14, 15. Silahkan. Siapa yang bisa jawab? Boleh di chat, boleh langsung. Zinedine Zidane boleh. Ada pemain bola juga ikut. Siapa yang bisa jawab? Atau udah pada hafal belum ini langkah-langkahnya? Berapakah jumlah ahli waris laki-laki yang ada di Bagan? 12, oke. Ada yang punya jawaban lain? 12, 14, oke. 12 Tat. 12, oke. 3 orang jawab. Ada yang punya jawaban lain? Nggak 15, ada ya? Tat. Hah? 15. Antum MC, Ustaz. Ya udah nggak apa-apa. Jawaban yang benar adalah jumlah ahli waris laki-laki ada 15 orang. Bagaimana kok bisa? Nanti kita bahas. Kita pertanyaan selanjutnya. Berapa jumlah ahli waris perempuan? Sok, siapa yang berani jawab? Gak apa-apa, salah nggak masalah. Buktinya tadi salah semua. Jawab aja, yang penting jawab aja. Gimana? Ada 8, 9, 10, 11. Berapa? Tadi langkah-langkahnya dihafalkan tuh. 9, oke. Ada yang lain? Jawabannya ada yang lain? 8, oke. Sat Fikri, Sat Fikri. 9, oke. Zinedine Zidane, 9, oke. Karena sudah banyak jawab, kita bocorkan jawabannya adalah jumlah ahli waris perempuan ada 10 orang. Antum ikut-ikutan yang lain jadi nggak ngitung. Loh, kok bisa? Apa yang kurang nih? Nah, kita akan kembali ke bagan supaya kita lihat siapa saja ahli waris ini. Nah, kita akan hitung. Ahli waris laki-laki ada siapa saja? Pertama ada suami. Suami itu laki-laki, ya kan?
suami dan istri ini menjadi ahli waris karena sebab warisan apa? An-nikah. Kemarin sebab warisan kita sebutkan ada 3. Ada an-nasab, ada an-nikah, ada al-wala. Al-nasab yang menjadi ahli waris karena sebab kekerabatan itu semuanya kecuali orang-orang yang nanti kita sebutkan. Yang menjadi ahli waris karena sebab nikah ada 2, suami dan istri. Salah satunya, jadi kan. Lalu yang karena sebab wala yaitu muktik dan muktikoh. Laki-laki atau perempuan yang membebaskan budak. Nah, siapa saja ahli waris laki-laki? Ada suami pertama. Lalu anak laki-laki 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3. Bapak 4. Kakek 5. Saudara laki-laki sekandung 6. Saudara laki-laki sebapak 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak 9. Saudara laki-laki seibu 10. Paman laki-laki sekandung 11. Paman sebapak 12. Anak laki-laki dari paman sekandung 13. Anak laki-laki dari paman sebapak 14. Laki-laki yang membebaskan budak 15. Nah, ini banyak yang kelewat. Ya kan, karena nggak ada garisnya. Atau karena langkah terakhir. Langkah terakhir baru diulang 2 kali. Iya kan? Nah, muktik ini jarang, apa namanya, sering kelewat. Nah, itu 15. Ahli waris perempuan berapa? Pertama ada istri. Lalu anak perempuan. Lalu cucu perempuan dari anak laki-laki. 3. Lalu ibu. Lalu nenek dari bapak, nenek dari ibu. Lalu ada saudari perempuan sekandung, saudari perempuan sebapak, saudari perempuan seibu. 9. Terakhir ada apa? Ada perempuan yang membebaskan budak. Nah, itu juga termasuk ahli waris. Jadi ada 10 jumlahnya ya. Nah, itulah materi kita hari ini. Kenapa kita sebut jangan mencatat? Karena setelah ini silahkan kita akan membuka pertanyaan dan menutup materi kajian ini. Lalu silahkan masing-masing peserta mencatat di kertas atau buku tulis masing-masing bagan yang tadi sudah disampaikan dengan hafalan masing-masing. Tidak masalah salah. Kenapa? Karena kalau salah, kemudian nanti dibetulkan, berarti disitulah titik lupa kita. Sehingga setelah itu jadi ingat. Jadi di antara karakteristik apa namanya metode Bagan juga adalah, jadi metode Bagan ini sebenarnya bukan kajian, tetapi pelatihan. Makanya ada latihannya. Nah, latihannya adalah silahkan setelah ini langsung. Kalau yang masih perjalanan ya nggak masalah nanti, ya kan? Silahkan dikerjakan dalam satu kertas atau satu buku tulis, bagan yang tadi sudah dipelajari, lalu dikirim lewat PC. Kalau dikirim lewat grup nanti yang lain bisa lihat, ya kan? Dikirim lewat PC bisa ke Ane, ke apa namanya pengajar atau ke admin begitu. Oke, itulah yang dapat Anda sampaikan untuk pertemuan kedua hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan setelah ini kalau mau ada yang bertanya, dipersilahkan. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz Abdurrahman. Ya, karena Ustaz Abdurrahman mungkin belum masuk, oh udah masuk. Barakallahu fikum Ustadz Ibrahim atas materinya hari ini, yaitu siapa saja ahli waris dan bagaimana menggambar syajaratul miros. Bagaimana cara menggambar pohon waris. Apakah ada di antara ikhwah atau akhwat sekalian yang ingin bertanya kepada Ustadz Ibrahim? Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, langsung saja buka mic atau tulis di kolom chat. Ntar Ana yang bacakan pertanyaannya. Nggak ada ya? Om Oke, Ustadz, saya oke. tanya. Boleh, boleh. Silakan. Eh, di bagian
usul itu kan ada akhun syakik, terus ukhtun syakikoh gitu kan ya, sama zaujun itu. Berarti ini yang akhun syakik sama ukhtun syakikoh ini dia jomblo ya? Berarti enggak, atau gimana gitu maksudnya? Apa bedanya gitu, perbedaannya gitu? Apa zaujun sama zauja itu sama-sama saudara sekandung juga kan gitu? Atau gimana maksudnya, Pak? Lebih jelasnya gitu. Oke. Oke. Ini adalah sesuatu yang menjadi, ini anak izin jawab langsung ya, Ustaz Abdurrahman. Ahlan, 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 langsung jawab. Yang menjadi, ya, ini adalah sesuatu yang menjadi sebuah polemik dalam bagan ini. Bagan ini memang perlu dijelaskan lebih lanjut, bukan untuk disebarkan tanpa penjelasan. Oke. Penjelasannya bagaimana? Kita sebutkan bahwa langkah-langkah yang telah kita bahas tadi itu memiliki keterkaitan. Kita sebutkan tadi adalah langkah pertama letakkan apa? Suami dan istri di kanan kiri mayit ya kan. Nah, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau ada seseorang yang wafat, dan yang wafat itu laki-laki, maka dia pasti meninggalkan zaujah, apa istri. Kalau dia perempuan, maka dia meninggalkan suami, gitu. Bukan karena dia mayit, lalu dia bisa memiliki atau dia bisa meninggalkan keduanya, suami dan istri. Nggak bisa. Itu hanya salah satu ini. Oke? Hanya salah satu antara suami dan istri. Nah, lantas yang menjadi masalah adalah ketika ada garis ini. Garis suami menuju saudara ini. Ini penjelasannya kenapa kita memberikan garisnya bukan garis lurus menyambung, tapi garis putus-putus. Karena garis ini bukan garis perantara. Saudara laki-laki bukan muncul dari suami, tetapi dia adalah hanya garis penjelas. Tadi kita sebutkan dalam kaidah, dalam langkah keempat adalah letakkan 8 orang di sebelah kanan dan kiri mayit. Maka kita letakkan mereka di sebelah kanan dan kiri. Garis itu untuk menyambungkan, untuk menjelaskan bahwa mereka itu ada di kanan dan kiri mayit. Bukan mereka tersambung oleh zauj karena mereka itu adalah anak dari zauj atau saudaranya zauj. Mereka adalah saudaranya mayit. Jadi semua POV, semua sudut pandang yang ada dalam bagan ini adalah sudut pandang mayit. Kalau misalnya ada istilah suami dalam bagan ini, maka adalah suaminya mayit, berarti mayitnya perempuan. Kalau misalnya ada istri yang ditinggalkan adalah istri, maka mayitnya pasti laki-laki. Lalu saudara sekandung dan saudari sekandungnya. Saudara sekandung, maka ini saudara dan saudari sekandungnya mayit. Bukan saudara dan saudari sekandungnya suami. Oke? Lalu saudara sekandungnya apakah dia jomblo? Tadi pertanyaan begitu kan? Yaitu tidak menjadi masalah apakah dia jomblo atau tidak. Ya kan? Karena saudara sekandung kalau dia tidak jomblo, maka istrinya bukan termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris hanya saudaranya saja. Gitu ya. Ustaz Ibrahim sudah selesai menjawabnya? Yes. Oke, sudah selesai. Syukron kepada Ustadz Fikri dan syukron juga kepada Ustadz Ibrahim. Gimana Ustadz Fikri, udah terjawab belum? Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih, Ustaz Ibrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, apakah ada selain Ustadz Fikri yang ingin bertanya lagi? Mumpung belum ditutup kelasnya. Kalau malu untuk buka mic, silakan di kolom chat, ntar Ana yang baca. Ana hitung sampai 3, kalau nggak ada berarti kita tutup ya. 1, ada ya? Ada yang nanya nggak di kolom chat? Punten Ustadz, oke. Punten Ustadz, bisa dijelaskan lagi yang ahli waris dari 3 sebab? Ya, kemarin
kita telah jelaskan tentang pengantar dari ilmu warisan itu ada beberapa hal yang perlu dipahami. Di antaranya adalah asbabul irs atau sebab-sebab warisan. Yang dimaksud dari sebab-sebab warisan adalah sebab-sebab kenapa seseorang bisa menjadi ahli waris dari mayit, ya kan? Apakah saya bisa menjadi ahli waris dari tetangga saya? Apakah saya bisa menjadi ahli waris dari teman saya? Nah, jawabannya adalah kaidah asbabul irs, yaitu sebab-sebab yang bisa menjadi ahli waris. Ada 3 yang disepakati oleh ulama, karena yang tidak disepakati ada lebih dari 3. Yang disepakati adalah pertama an-nasab atau kekerabatan. Yang bisa menjadi ahli waris adalah mereka yang memiliki ikatan kekerabatan. Saudara sekandung, anak laki-laki, bapak, itu kan punya ikatan kekerabatan. Lantas kenapa cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris? Kan dia kerabat juga. Nah, jawabannya adalah karena tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan jalur mereka menuju mayit itu melalui perempuan, ya kan? Nah, termasuk misalnya kakek dari ibu. Kakek dari ibu kenapa bukan ahli waris? Karena kakek dari ibu jalurnya menuju mayit melewati perempuan, sehingga tidak termasuk ahli waris. Itu an-nasab. Oke, jadi sebab pertama yang paling kuat untuk bisa menjadi ahli waris adalah sebab kekerabatan, ya kan? Tetapi tidak semua kerabat bisa menjadi ahli waris. Nah, jadi catatannya seperti itu ya. Kerabat siapa yang bisa menjadi ahli waris? Mereka yang kita sebutkan tadi, itulah kerabat yang menjadi ahli waris. Lalu sebab yang kedua adalah an-nikah atau az-zawaj. Berarti kalau ada orang yang meninggal, lalu yang ditinggalkan sebelumnya memiliki ikatan pernikahan, maka dia bisa mewarisi dari mayit, yaitu mantan suaminya atau mantan istrinya yang sebelumnya belum pernah ditalak atau pernah ditalak tapi masih dalam masa iddah, masih masa rujuk, berarti itu dalam hukum pernikahan, ya kan? Dan itu masih saling mewarisi. Yang terakhir adalah al-wala. Al-wala itu kan apa? Memberikan loyalitas. Yang dimaksud di sini al-wala adalah al-walaul itaqoh. Maksudnya apa? Orang yang membebaskan budak, maka dia berhak mendapatkan warisan dari yang dibebaskan, yang sebelumnya budak, ya kan? Tetapi dengan syarat yang dibebaskan, yaitu budak yang dibebaskan meninggal, tidak ada saudara secara nasab atau korobah yang ditinggalkan olehnya. Itu penjelasannya. Gimana Ustaz Didin? Bisa terjawab nggak? Gimana Ustazah? Apakah terjawab? Itu Didin. Ini saja Oh, belum Didin. izin tanya. Berarti yang selain dibagikan itu bukan termasuk ahli waris ya? Apakah ini sudah pakem atau masih ada kemungkinan berubah? Oke, udah mantap katanya penjelasannya. Sekarang soal terakhir Ustadz, mungkin soal terakhir kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, berarti yang selain di Bagan itu bukan termasuk ahli waris ya? Apakah ini sudah pakem atau masih ada kemungkinan berubah? Ya, ini adalah hukum Allah yang sudah pakem. Kalau pertanyaannya seperti itu. Tapi mungkin maksud di balik pertanyaan itu mungkin begini. Kasihan dong, cucu laki-laki, cucu dari anak laki-laki dapat, tapi cucu dari anak perempuan nggak dapat. Kasihan dong, paman dari bapak dapat, sedangkan paman dari ibu tidak, ya kan? Padahal mereka kerabat. Jawabannya adalah ini hukum Allah. Tetapi bukan karena itu kemudian kita tidak memberikan sesuatu kepada mereka yang bukan ahli waris, ya kan? Dalam syariat Islam juga disunahkan, bahkan ada yang mengatakan wajib, untuk memberikan sesuatu kepada mereka yang bukan ahli waris. Ya kan, misalnya seseorang wafat, meninggalkan beberapa ahli waris, lalu di antara kerabat itu, meninggalkan kerabat-kerabat saudara-saudara. Di antara kerabatnya itu ada yang ahli waris dan ada yang bukan. Maka yang ahli waris itu dalam Islam bisa mendapatkan warisan dari harta si mayit, sedangkan yang bukan ahli waris itu berhak mendapatkan sodakoh dari warisan yang ditinggalkan oleh mayit.
Sodakohnya dari siapa? Izinnya dari ahli waris, begitu. Makanya jangan sampai kita karena karena misalnya kita sudah belajar warisan kemudian hanya ahli waris tersebut yang mendapatkan, lalu kerabat lain tidak boleh mengambil harta sepeser pun. Jawabannya adalah boleh saja melalui jalur sedekah yang disedekahkan dari ahli waris, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana saja mungkin. Barakallahu fikum Ustadz Ibrahim. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Mungkin jawabannya sudah baik dan terpuaskan oleh jawaban antum. Oke, kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pertemuan kedua eh dari rangkaian belajar ilmu waris bersama Ustadz Ibrahim. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum Anda tutup, Anda ingin mengingatkan untuk ikhwan dan akhwat sekalian, jangan lupa PR-nya. PR-nya yaitu apa? Menggambarkan pohon waris dan dikumpulkan tugasnya melalui PC, personal chat ke Ustadz Ibrahim. Gambarnya harus dengan tutorial yang diberikan ya, 6 langkah itu. Oke, Anda tutup dengan Anda tutup kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa rekamannya belum ditutup. Admin rekamannya. Oke, oke Ustaz ya. Hisham.